Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Bapak Rizky Darmono dalam mata pelajaran teknologi layanan jaringan. Nah, dalam teknologi layanan jaringan saat ini kita akan membahas mengenai server soft switch. Apa sih itu server soft switch dan kenapa sih harus kita pelajari? Nah, mari kita kupas satu persatu. Yang pertama, kita akan membahas mengenai apa itu soft switch. Nah, soft switch itu sendiri merupakan entitas berbagi software yang menjadikan fungsi kontrol pengendali pada jaringan internet protokol, atau yang lebih kita kenal atau yang lebih familiarnya kita yaitu sebagai pusat jaringan telekomunikasi. Nah, itu secara singkat. Jadi server soft switch ini adalah sentralnya dari semua komunikasi. Jadi komunikasi yang dijalankan di suatu perusahaan ataupun di tempat-tempat jauh nanti akan bermuara di satu tempat, yaitu di soft switch, server soft switch ini atau alat server soft switchnya. Jadi semua yang membagi komunikasi dan arahnya kemana, itu yang membagi adalah server soft switchnya ini. Itu adalah secara singkatnya. Nah, perkembangan server soft switch di dunia itu terjadi peningkatan di tahun 1995 dengan munculnya inovasi teknologi yang dapat mentransmisikan data voice atau yang lebih kita kenal data suara melalui jaringan digital. Bahasa ini yang lebih kita kenal dengan VoIP atau Voice over Internet Protocol. Dan di Indonesia sendiri itu diperkenalkan oleh Bapak Onowe Purbo pada tahun 2000-an. Hanya berbekal koneksi internet saja, aplikasi VoIP dan akun atau nomor dial yang dikenal oleh dua sisi perangkat, atau untuk pengguna dapat saling terhubung walaupun jaraknya jauh tanpa menggunakan koneksi data. Nah, semakin berpopulernya di Indonesia, maka muncullah penolakan dari berbagai provider, sehingga penggunaan teknologi ini dikaji lebih dalam sehingga saat ini lebih familiar kita gunakan. Nah, yang kedua yaitu komponen apa saja sih yang ada di dalam VoIP. Yang pertama yaitu media gateway, yang kedua adalah signaling gateway, yang ketiga adalah media gateway, yang keempat application server, yang kelima adalah media server. Nah, yang pertama, media gateway itu disebut sebagai call agent atau sebagai pemegang kendali utamanya. Ya, di sini dia bertugas memonitor, mengatur, mengelola dan mengontrol setiap sesi pada layanan komunikasi. Nah, sesi di sini apa? Yaitu sesi ketika melakukan komunikasi, sehingga komunikasi itu dapat berjalan dengan lancar. Misalnya dalam suatu percakapan telepon itu ada dua orang. Nah, dua orang ini bergantian melakukan berbicaranya. Nah, di sini MGC ini berperan penting dalam mengatur koneksi datanya. Jadi setiap sesi itu akan
bergiliran. Nah, itulah mengapa MGC ini sangat perannya sangat sentral sekali. Oke. Yang kedua yaitu signaling gateway, memiliki yang tidak kalah penting lagi dari si media gateway controller ini. Nah, di sini signaling gateway dia berperan menerjemahkan setiap pesan yang ada dalam jaringan internet protokol. Misalnya penelpon A mau menelpon ke si B. Nah, dalam perjalanannya itu akan melalui suatu server soft switch. Nah, di sini akan dikonversikan mulai dari suaranya diubah jadi analog ataupun sebaliknya. Nah, di sini akan dirubah sehingga apapun jaringannya nanti akan menjadi lebih baik gitu. Yang ketiga yaitu komponen media gateway. Media gateway ini bekerja layaknya gateway, jadi dia yang membagi atau yang mensekat-sekat dari si IP-nya, sehingga media gateway ini bekerja mengubah paket-paket data. Jadi gateway itu memecah paket data. Jadi setiap paket data nanti ada suara yang telah dipecah-pecah akan diubah sehingga sesuai dengan protokol-protokol yang ditetapkan. Misalnya kalau memang dipecah sesuai bitnya atau dilewatkan jalurnya yang tepat yang mana, nanti di situ akan digabungkan lagi di tempat tujuan. Nah, yang keempat yaitu application server. Di sini application server memiliki peran adalah softwarenya, software yang berfungsi menyediakan layanan. Jadi application server ini dia yang memberikan layanan-layanan apa aja sih yang yang dibutuhkan oleh sesi, misalnya transmisi datanya, koneksi datanya, ataupun yang lainnya. Sehingga di dalam media gateway ini aplikasi server ini dia memberikan layanan terbaiknya, seperti contohnya pelayanan logika sistem dan menjalankan beberapa jenis aplikasi seperti fitur-fitur, terus OSS dan NMS. Itu adalah beberapa aplikasi yang biasanya dijalankan. Terus ada lagi media server. Media server ini dia merupakan komponen pendukung. Jadi dia yang mendukung mensupport si soft switch-nya ini agar berjalan dengan baik. Biasanya dia berupa transmisi medianya, terus kartu jaringannya seperti LAN card ataupun media jaringan. Terus ada lagi yang media penyimpanan kayak storage hard disk gitulah. Jadi dia yang menyimpan voice sementaranya, atau bisa jadi dia sebagai permanennya. Nah, ini adalah komponen dari soft switch itu sendiri. Oke, kita lanjutkan ke slide selanjutnya. Maaf, lewat. Nah, di sini ada lagi yang namanya batasan ukuran. Nah, batasan ukuran ini memiliki
setiap komponen soft switch itu harus menyediakan kualitas dan layanan yang terbaik. Nah, kemudian di sini soft switch itu menyediakan beberapa layanan. Yang pertama yaitu one way delay. One way delay ini memiliki batasan minimum yang digunakan. Nah, di sini one way delay ini memiliki batasan tidak boleh lebih dari 150 milisecond. Jadi ketika data atau suara itu ditransmisikan atau dikirimkan, itu tidak boleh lebih dari 150 milisecond. Jadi milisecond itu di bawahnya detik ya, lebih kecil lagi. Jadi dia sekali transfer begitu cepatnya. Nah, yang kedua yaitu echo cancellation. Nah, di sini ada merupakan pedoman dalam mekanisme collection harus berdasarkan pada standar internasional itu G.165 atau G.168. Nah, tujuan utama dari penerapan standar ini adalah mengurangi dampak echo akibat keterlambatan atau delay saat menyelenggarakan layanan voice over package yang dapat menurunkan kualitas suara yang didengar. Jadi kayak suara-suara gema gitu. Jadi dia di sini sebagai peredamnya. Nah, yang kedua, yang selanjutnya delay variation. Delay variation ini merupakan perbedaan waktu penerimaan dua paket berurutan. Urutan penerimaan paket menjadi hal yang penting, terutama pada data suara atau voice. Nah, adapun variasi delay yang mungkin muncul dalam sesi komunikasi diharapkan kurang dari 75 milisecond. Jadi lebih kecil lagi daripada delay one way delay. Jadi dia di sini pada setiap sesi pengiriman datanya itu tidak boleh lebih dari 75 second. Jadi bisa saja itu 5 milisecond, 2 milisecond atau 60 milisecond. Yang penting tidak boleh lebih dari 75 milisecond untuk pengembalian atau transmisian data voice-nya. Nah, selanjutnya yaitu information loss. Nah, information loss ini adalah hilangnya paket data pada proses pengiriman. Nah, nilai kisaran kehilangan paket data yang disarankan adalah 1-5% dari total keseluruhan paket yang dikirim. Jadi misalnya kita ada paket terus kita kirim. Nah, di situ nantinya pasti bawa banyak paket. Nah, nanti akan ditransmisikan. Nah, pada proses perjalanannya itu terjadi kehilangan paket. Jadi suaranya tidak utuh. Ibaratnya kalau kita sinyal jelek gitu kan, putus-putus. Nah, itu yang namanya information loss. Yang selanjutnya yaitu post dial delay atau PDD. Standar PDD yang diperbolehkan saat penginputan digit nomor telepon yang terakhir hingga user mendengar ringing back pada saat melakukan panggilan waktu 10 detik. Jadi ketika kita memencet nomor terakhir, itu maksimal 10 detik. 10 detik layanan akan mengirimkan memanggil nomor tersebut. Biasanya kalau kita nelfon itu Mbak tut. Nah, itu ringing back. Jadi
seperti ada suara sebelum telepon itu diangkat. Itu adalah post dial delay. Jadi ada jeda waktu dari nomor terakhir yang kita masukkan atau kita panggil agar nomor itu bisa terhubung. Itu maksimal 10 detik. Nah, yang terakhir yaitu means opinion score. Means opinion score ini adalah nilai yang mempresentasikan kualitas transmisi data suara atau video berdasarkan pengalaman yang dinilai pengguna. Nilai MOS atau means opinion score dinyatakan dalam skala 1 sampai 5. Adapun skala penilaian itu yang pertama buruk, lemah, cukup, bagus, luar biasa. Nah, yang pertama, skor pertama yaitu buruk. Di sini memiliki kualitas yang sangat mengganggu banget. Jadi kualitas suaranya itu biasanya putus-putus, terus nggak jelas dan sebagainya. Terus yang kedua ini lemah. Nah, lemahnya di sini dia memiliki kualitas yang masih bisa didengar, namun tidak utuh. Nah, yang ketiga adalah cukup sedikit mengganggu. Jadi sudah mulai membaik nih di keadaan yang nomor 2 yaitu lemah. Dia sudah sedikit agak mengganggu. Jadi dia paket-paket datanya masih ada yang tertinggal namun tidak keseluruhan. Nah, yang kedua, yang keempat bagus. Nah, dia di sini terasa tetapi tidak mengganggu. Jadi dia pakai datanya menjadi satu, namun ada beberapa paket yang loss. Nah, yang nomor 5 adalah luar biasa. Nah, di sini pakai data yang dikirimkan adalah utuh, satu buah paket itu langsung dikirimkan ke pengguna sehingga didengarnya lebih enak. Nah, selanjutnya yaitu batasan kategori. Nah, batasan kategori ini dibagi menjadi 2, yaitu soft class 4 dan soft switch kelas 5. Nah, soft kelas 4 itu dia berfungsi sebagai routing dalam kapasitas volume data berukuran besar setiap sesinya komunikasi jarak jauh. Jadi dia di sini untuk memperbesar karakternya. Dia memberikan dukungan dan konversi protokol, terus proses transcodingnya, terus kecepatan panggil per detiknya, waktu rata-rata yang dibutuhkan setiap proses routing panggilan, dan dukungan layanan proses call secara bersamaan atau grup. Jadi dia di sini yang mengontrol semuanya. Nah, yang terakhir yaitu soft class. Soft class di sini dia mengendalikan hubungan soft class 5. Dia di sini mengendalikan hubungan pada sentral lokal yang terhubung langsung dengan pelanggan. Jadi Mas 5 ini dia lebih cenderung memiliki interface layanan yang dapat melayani kebutuhan para pengguna secara langsung. Jenis ini sangat cocok untuk menyediakan layanan telepon lokal dan jarak jauh. Tambahan fitur lainnya adalah additional service for end user.
dan pengguna yang bersifat korporasi, mirip dengan fitur dalam IPBX, yaitu call center service, calling code platform, type of price, POS, dan business group. Software class juga mendukung penyediaan akses ports berupa sinyal analog dan melalui kabel to switchpair ke rumah-rumah pelanggan melalui perangkat bantuan. Oke, terima kasih kepada rekan-rekan yang telah mengikuti mata pelajaran saya kali ini. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.